Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran kooperatif Bamboo Dancing untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar dalam pembelajaran IPA. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfania NIM 148, Ayan Vera NIM 150, Rifatul Azizah NIM 151, Alifia Zahra NIM 153, Ulfiatul Hanifah NIM 156, Nurul Aisyah NIM 157, dan Farhana Tubakitah NIM 158. Pertama, ada karakteristik model pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif Bamboo Dancing merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berperan aktif dan berinteraksi dengan peserta didik lainnya secara maksimal. Karakteristik yang ada pada pembelajaran Bamboo Dancing salah satunya adalah dalam memecahkan masalah hanya terfokus pada pasangannya, namun peserta didik saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dalam waktu yang singkat dan teratur. Berikutnya, terdapat teori belajar yang melandasi pembelajaran. Teori yang sesuai dengan model pembelajaran Bamboo Dancing adalah teori kognitif Piaget. Menurut teori kognitif Piaget, tingkat perkembangan peserta didik berada pada tingkat operasional konkret menuju operasional formal. Tingkatan ini, peserta didik mendapatkan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang konkret secara logis. Peserta didik dapat menerima pandangan orang lain, bahasa komunikatif, dan sosial serta dapat memencar persepsi lebih lanjut dan dapat mengikuti transformasi. Selanjutnya adalah langkah sintaks model pembelajaran. Dapat dilihat di bagian kanan merupakan gambar tahapan pembelajaran dengan metode Bamboo Dancing. Yang pertama, pengenalan topik, yaitu pembelajaran diawali dengan pengenalan topik oleh guru. Guru dapat menuliskan topik tersebut di apapun tulisan atau guru dapat bertanya jawab mengenai apapun yang telah diketahui peserta didik mengenai topik tersebut. Yang kedua, pembuatan kelompok besar dan penyusunan posisi, yaitu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian mengatur agar setiap anggota kelompok tadi berdiri berjajar saling berhadapan. Pasangan ini disebut sebagai pasangan awal. Yang ketiga, guru membagikan setiap pasangan soal atau tugas untuk dikerjakan atau dibahas. Yang keempat, setelah berdiskusi, setiap anggota kelompok yang berdiri berjajar saling berhadapan tadi bergeser mengikuti arah jarum jam. Akibatnya, setiap siswa akan mendapat pasangan baru. Ketika bertukar pasangan, inilah siswa saling berbagi informasi. Yang kelima, hasil diskusi di tiap-tiap kelompok tadi kemudian dipresentasikan di dalam kelas. Kekurangan dan kelebihan model pembelajaran. Metode Bamboo Dancing ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Terjadinya arus pertukaran informasi antar siswa, sehingga memperkaya pengetahuan siswa. 2. Salah satu media siswa untuk belajar menyampaikan suatu informasi dengan benar, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa lainnya. 3. Menumbuhkan dan meningkatkan kerjasama antar siswa. Ini dapat dilihat ketika siswa menyelesaikan suatu permasalahan yang guru berikan. 4. Meningkatkan toleransi dan rasa saling menghargai antar siswa ketika terjadi suatu perbedaan pendapat. Meskipun metode ini memiliki beberapa kelebihan, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan di antaranya. 1. Jika jumlah siswa banyak, maka akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan diskusi hingga kembali ke pasangan awal. 2. Untuk kelas yang memiliki siswa banyak, pengondisian kelas relatif sulit dan siswa rentan lebih banyak bermain. Kemudian, contoh aplikasi model pembelajaran pada materi biologi. Melalui model pembelajaran kooperatif Bamboo Dancing dalam pembelajaran biologi pada materi makhluk hidup, hasil belajar peserta didik meningkat. Hal ini terjadi karena dalam proses pembelajarannya memungkinkan peserta didik melakukan keterampilan proses sains meliputi pengamatan lingkungan sekolah maupun rumah, pengukuran hasil eksperimen, memecahkan masalah, dan bertanya atau merespon pendapat teman.
Selain itu, pembagian kelompok kecil oleh guru kepada peserta didik pada materi ekosistem di mana peserta didik dianjurkan bagaimana mereka mempelajari materi dan bagaimana materi tersebut dapat pula dipergunakan atau diterapkan di luar kelas. Melalui kegiatan tersebut, keterampilan proses sains sebagai karakteristik pembelajaran biologi dapat muncul dan menghasilkan pengalaman belajar yang berarti pada diri peserta didik sehingga akan berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.